Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kau anggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri untuk hari penghakiman. Saat murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebenaran. Tetapi murka dan geram akan diberikan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebaliknya, kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, hanya Dialah kota bentengku, aku tidak goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah.
Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, suster, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengkritik orang Farisi dan ahli Taurat karena adanya inkonsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, antara tata batin dan tata lahir. Selain itu, apa yang dikatakan, diajarkan, dan dilakukan tidak dilandasi oleh keadilan dan kasih Allah. Ada motivasi tersendiri yang terselubung untuk kepentingan diri. Jika kita memeriksa diri kita sendiri dengan cermat, kita mungkin akan menemukan akar dan penyebab dari kurangnya integritas diri kita. Bisa jadi itu adalah takut pada penilaian orang lain atau apa kata orang tentang kita. Tentang konsekuensi dari tindakan kita, atau takut akan salib, atau karena cinta diri. Akan penyebabnya hati yang dalam, kita juga perlu melihat bahwa di balik tidak konsistenan dalam hidup, pasti ada sesuatu yang menggerogoti cinta kita kepada Yesus, sahabat dan penyelamat kita. Semoga kita selalu meluangkan waktu untuk memeriksa secara mendalam pikiran dan perilaku kita, tata lahir dan tata batin kita, dan membuatnya sedekat mungkin dengan kehidupan dan kasih Kristus. Kristus bukan hanya mengajarkan tentang keadilan, pengampunan, dan kasih. Kristus juga memberikan contoh dan teladan mencintai, mengampuni, dan berlaku adil bagi orang lain.